Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi pembahasan perbandingan yang part kedua untuk soal nomor 8 dan seterusnya. Ini masih ke skala ya, materi skala. Skala kemarin untuk soal nomor berapa itu kan udah pernah. Skala itu adalah JP per JS. Nah, itu bisa ditulis di segitiga. Sini kan ya rumusnya skala udah pernah kan dulu. Jadi skala itu adalah JP bagi JS. Jadi kalau mau cari skala, caranya skala sama dengan JP bagi JS. Kalau mau cari jarak sebenarnya berarti JP dibagi S. Kalau mau cari JP berarti S dikali JS. Berarti kalau pakai garis yang ini tuh dikali, kalau pakai garis yang ini tuh dibagi. Nah, ini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jarak kedua kotak sebenarnya. Berarti kita cari JS. Berarti kalau cari JS rumusnya JS sama dengan JP bagi skala. Nah, di sini JP-nya berapa? Pada petanya adalah 20, berarti ini JP. Nah, skalanya berapa? Ini 1:600, berarti ini S-nya. Langsung masukkan, berarti ini 20 cm ya. Per 1/600.000. Nah, ini kan per dalam per ya. Berarti kalau perperan, kalau pembagian pecahan, itu sama kayak dikali dan dibalik. Berarti pembagian ini diganti dengan perkalian, tapi ini posisinya dibalik. Jadi ini sama dengan 20 dikali 600 bagi 1. Itu ya, berarti 20 kali 600.000. 2 kali 6, 12. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini satuannya apa? Satuannya sentimeter. Yang ditanyakan, yang jawabannya di sini adalah kilometer semua. Dari senti ke kilo naik berapa? Lihat di sini, senti ke kilo. 1, 2, 3, 4, 5. Naik 5. Kalau naik 5 berarti nolnya dicoret 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini coret. Berarti sisanya adalah 120 km. Jawabannya yang B. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah mobil memerlukan 6 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. 5 liter untuk 60 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 40 liter, maka jarak tempuhnya berapa? Lah, kalau 40 liter berarti berapa kilo? Berapa kilo? Itu yang ditanyakan ya. Gimana kita cara mencarinya? Ini kita lihat dulu, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Sekarang pakai logika. Kalau bensinnya semakin banyak yang dibutuhkan, berarti kan jaraknya juga semakin panjang kan ya. Jadi kalau misalkan bensinnya semakin banyak yang dibutuhkan, berarti jaraknya juga semakin panjang. Berarti itu dia perbandingan senilai. Gimana kalau senilai? Gampang. Ini tinggal kamu kasih per, jadi sama dengan. Jadi kayak gini. Ini ada sama-sama liter ya kalau mau nulis ya. Satuannya harus sama. Berarti ini tinggal ambil 5 per 40 sama dengan 60 per yang ditanyakan. Tanyakan gini aja nggak apa-apa. Terus gimana ini? Terus ini dikali silang. 5 dikali tanda tanya, 60 dikali 40. Berarti nulisnya 5 kali tanda tanya sama dengan 60 dikali 40. Berarti tanda tanya gimana? 5 dipindah ruas jadi diapakan? Dibagikan. Ini 5 dikali tanda tanya kan, kalau dikali dipindah ruas jadi dibagi. 60 kali 40 dibagi 5. Ini tinggal coret-coret. 40 dibagi 5 bisa kak? Bisa kan? 8 kan ya? Berarti dicoret, dibagi 5, 8. 5 bagi 5 itu 1. Berarti sisanya 6 dikali 8. 60 dikali 8. Berarti 480, satuannya kilo
meter. Jawabannya yang ini. Nomor berikutnya. Di sini yang diketahui harga 6 meter kain 90.000. Kalau harga 25 meter kain berapa? Pakai logika juga bisa ini. Kamu cari aja 1 meter. Kalau 1 meter itu berapa harganya, kan tinggal bagi, berarti 90.000 dibagi 6. Berapa? 90 bagi 6 15. Nolnya sisa 3. 1, 2, 3. Berarti 1 meternya 15.000. Nah, kalau yang ditanyakan 25 meter, berarti tinggal diapakan? Tinggal dikali 25 dikali 15.000. Berapa? Adalah 375.000. Hasilnya yang ini. Ya, nomor berikutnya. Seorang pedagang memiliki persediaan makanan untuk 20 ekor ternaknya selama 15 minggu. Jika 10 ternak dijual, maka persediaan makanan akan habis dalam waktu berapa minggu? Awalnya dia punya 20 ekor. 20 ekor. Lah ini persediaan makanannya itu habis dalam waktu 15 minggu. Jika 10 ternak dijual, berarti sisanya berapa? Awalnya 20 dikurangi 10, berarti sisanya 10 ekor. Nah, ini makanannya habis dalam waktu berapa minggu? Tanda tanya minggu. Nah, ini pakai logika lagi. Ini dia termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Sekarang, kalau ternaknya semakin banyak, berarti kan makanannya kan semakin cepat ya habisnya ya. Kalau ternaknya semakin banyak, berarti makanannya akan cepat habisnya. Banyak, cepat itu kan berarti sedikit ya waktunya ya. Berarti banyak dan sedikit kan beda kan ya, berarti dia berbalik nilai. Kalau ternaknya semakin sedikit, ternyata makanannya habis dalam waktu yang lebih lama. Ternaknya semakin sedikit, habis dalam waktu yang lebih lama. Nah, kalau kayak seperti ini, tinggal diapakan sama kayak yang tadi, perbandingan senilai, diper juga, cuma dibalik. Jadi ini diambil angkanya 20 per 10 sama dengan ini kan awalnya 15 di atas, kamu jadiin di bawah. Berarti ini 15, di sini tanda tanya. Terus kalau mau cari tanda tanya sama, dikali silang. 10 kali tanda tanya 20 kali 15. Berarti 10 tanda tanya sama dengan 20 kali 15. Kalau cari tanda tanya berarti tinggal dikalikan 20 kali 15, 10 pindah ruas jadi dibagi. Nah, gitu tinggal coret-coret. Sama-sama punya 0, coret aja. Berarti sisanya adalah 2 dikali 15. 30 per 1 kan nggak berpengaruh. Berarti kalau 10 ekor, waktu yang makanannya akan habis dalam waktu 30 minggu. Semakin banyak waktunya. Jawabannya yang C. Oke, lanjut. Di sini 25 orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 54 hari. 25 orang waktu untuk menyelesaikan dibutuhkan 54 hari. Jika dikerjakan 18 orang berarti berkurang ya. Lah itu berapa hari selesai? Nah, sekarang pakai logika lagi. Kalau misalkan mau buat menyelesaikan suatu gedung gitu ya, kalau orangnya semakin banyak, berarti kan waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan orangnya semakin sedikit, berarti kan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan juga semakin banyak. Berarti dia berbalik nilai seperti yang sebelumnya tadi. Ini turun, sana naik. Berarti nulisnya ambil angkanya 25 per 18 sama dengan ini dibalik. Tanda tanya per 54. Berarti kali silang. 18 kali tanda tanya sama dengan 25 dikali 54. Berarti tanda tanya sama dengan 25 kali 54
dibagi 18. Ini tinggal coret-coret aja, nggak usah kamu kalikan 25 kali 54, terlalu lama. Coba 54 dibagi 6 berapa? 9. 18 dibagi 6 berapa? 3. Nah, ini 9 sama 3 juga bisa dibagi. 9 dibagi 3, 3 bagi 3, 1, berarti sisanya 25 dikalikan 3. Hasilnya adalah 75 hari. Jawabannya yang D. Soal terakhir untuk perbandingan. Pada arena skalanya 1:200. Kebun ya, gambar kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran 7 cm kali 4,5 cm. Luas kebun sebenarnya adalah, perhatikan 7 di sini adalah panjangnya kebun, 4,5 adalah lebarnya kebun. Kamu cari panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya dulu. Kalau kita mau cari sebenarnya tadi, ingat? Kalau kita mau cari panjang sebenarnya adalah panjang pada peta per skala. Ini rumusnya. Nah, berarti tinggal masukkan aja. Kamu cari apa itu panjang skala? Panjang sebenarnya. Panjang pada peta berapa di situ? 7 per skala 1/200. Berarti tinggal 7 kan dibagi 1/200. Kalau dibagi berarti sama kayak dikali, tapi dibalik 200/1. 7 kali 200, 7 kali 2 14, nolnya ada 2, satuannya apa? Sentimeter. Ikut yang pada peta. Nah, biasanya kalau sebenarnya itu kita pakai meter aja ya. Berarti senti ke meter naik berapa? Naik 2. Kalau naik 2 berarti nolnya dicoret 2. Berarti sisanya 14 meter. Udah cari panjang sebenarnya, cari lebar sebenarnya. Caranya sama. Berarti 4,5 itu adalah lebar pada peta per skala 1/200. Berarti 4,5 dikalikan 200/1. 4,5 dikalikan 200. Kamu ambil angkanya dulu aja. 45 sama 2. 45 kali 2 berapa? 90 kan ya. Nah, kan ada nolnya tuh 90. Lah ini kan ada koma. Berarti kan kalau misalkan dikalikan dengan 0, komanya kan turun ke ke belakang sesuai dengan 0 yang kita punya kan ya. Berarti 90 nolnya 1, 4,5 juga di belakang komanya ada 1, berarti sisanya ambil 45 aja. Berarti ini hasilnya adalah 900 cm dijadikan meter, nolnya tuh coret 2 jadi 9 meter. Yang ditanyakan luas sebenarnya. Berarti tinggal ngalikan panjang kali lebar. 14 dikali 9, hasilnya adalah 126. Yang ini.